Siapa sih yang gak kenal sama Duta? Itu loh vokalis grup band legendaris Sheila on 7. Bersama band asal Yogyakarta itu, Duta sangat populer pada tahun 2000-an awal. Hingga saat ini, nama Duta Sheila on 7 masih menjadi perbincangan warganet. Meski kehidupan pribadinya jarang terekspos, namun para netizen dibuat kagum atas kesederhanaannya. Sikap ayah dari dua orang anak itu dinilai amat langka dalam panggung selebritas yang dipenuhi dengan keglamoran. Di luar itu semua, jarang ada yang tahu loh kalau Duta adalah keturunan pahlawan. Dan bukan sekedar pahlawan nih Sobat Makna. Pahlawan yang menjadi leluhurnya Duta ini juga berperan membuat penjajah Belanda jadi bangkrut. Dan ia juga merupakan ulama yang menyebarkan agama Islam di luar tanah Jawa. Makin penasaran kan? Makanya tonton video ini sampai selesai. Bersama Pangeran Diponegoro. Duta Sheila on 7 memiliki nama asli yakni Ahdiat Duta Mojo. Ia lahir di Lexington, Kentucky, Amerika Serikat pada tanggal 29 April 1980. Saat dilahirkan, ayahnya sedang mengambil S2 di Amerika Serikat. Suami Adelia Lontoh ini merupakan putra dari Hakam X Mojo, dosen di Universitas Gadjah Mada. Dari nama belakangnya, Sobat Makna tentu bisa menebak, mereka masih terhubung dengan nama salah satu pahlawan di Indonesia, yakni Kiai Mojo. Banyak yang belum tahu kalau beliau zuriyahnya pahlawan besar kita Kiai Mojo. Zuriyahnya pahlawan besar kita Kiai Mojo. Nah, Kiai Mojo ini adalah ulama sekaligus orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Bagaimana darah Kiai Mojo mengalir dalam diri Duta Sheila on 7? Untuk mengetahuinya, kita harus memutar waktu mundur sekitar 2 abad yang lalu. Pada tahun 1792, lahir seorang lelaki yang diberi nama Muslim Muhammad Khalifah. Kelak ia lebih dikenal dengan nama Kiai Mojo. Kiai Mojo lahir dari pasangan Iman Abdul Ngarib dan Raden Ayu Mursilah. Ayah Kiai Mojo adalah ulama besar yang dikenal dengan nama Kiai Baderan. Baik ayah dan ibunya adalah keturunan bangsawan. Abdul Ngarib keturunan keluarga Keraton Surakarta yang memilih mengabdikan diri berdakwah agama Islam. Sementara ibunya, Raden Ayu Mursilah, merupakan saudara perempuan Sultan Hamengkubuwono III dari Keraton Yogyakarta. Jadi nih, jika silsilah Duta Sheila on 7 ditarik lagi sampai ke atasnya Kiai Mojo, maka sang vokalis itu masih keturunan bangsawan Yogyakarta dan Surakarta. Wah, nggak kaleng-kaleng ya keturunannya. Balik lagi ke Kiai Mojo. Meskipun berasal dari keturunan bangsawan, sejak lahir Kiai Mojo nggak pernah berada di dalam lingkungan keraton. Ia lebih suka menjadi santri dengan berguru ke berbagai tempat. Kiai Mojo bahkan pernah tinggal di Mekah loh. Pulang dari Tanah Suci, ia melanjutkan peran sang ayah mengelola pesantren di desanya dan berhasil menghimpun cukup banyak pengikut. Kehidupan Kiai Mojo yang merakit ini mendekatkan ia dengan Pangeran Diponegoro. Ini bisa terjadi karena Pangeran Diponegoro juga memilih hidup di luar keraton dan sering berinteraksi dengan kalangan ulama. Selain itu, antara Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro memiliki keprihatinan yang sama, yaitu tentang kondisi umat Islam yang terus merosot moralnya akibat masuknya budaya Belanda sebagai bangsa penjajah. Ternyata secara silsilah pun dua pahlawan ini pun memiliki keterkaitan. Pangeran Diponegoro merupakan putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Sementara itu, Kiai Mojo merupakan keponakan dari Sultan Hamengkubuwono III. Jadi, Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo adalah saudara sepupu. Ibaratnya nih, mereka bestie alias best friend. Maka nggak heran ketika pecah perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo berada di barisan terdepan dari kalangan ulama yang mendukung perjuangan sang pangeran. Dua raja di Mataram sudah tidak sah sebagai Khalifatullah karena diangkat oleh Belanda. Maka atas nama rakyat dan umat Islam, saya tasbihkan panjenengan menjadi sultan. Kiai Mojo diangkat oleh Pangeran Diponegoro sebagai penasehat utamanya.
Sejak bergabung dengan Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo berhasil merekrut banyak ulama dan santri untuk masuk dalam barisan perjuangan. Ia juga berhasil mengubah Perang Jawa yang pada awalnya hanya bermotif perlawanan terhadap kebijakan Belanda menjadi perang sabil atau perang suci dengan tujuan mengembalikan tegaknya pemerintahan dan hukum Islam di tanah Jawa. Hal ini membuat Perang Diponegoro menjadi begitu hebat dan berdampak buruk bagi Belanda. Untuk memadamkan nyala api perjuangan yang dipanti Kyai Mojo, Belanda terpaksa mengeluarkan biaya perang yang sangat besar, sehingga membuat bangkrut bangsa penjajah itu. Di tanah pengasingan. Pada tanggal 12 November 1828, Kyai Mojo dan para pengikutnya disergap dan ditangkap tentara Belanda. Setelah dibekuk pasukan Belanda, Kyai Mojo harus ikhlas jadi orang buangan. Bersama 62 orang pengikutnya, ia diasingkan ke Sulawesi Utara, tepatnya di tepi danau Tondano, kota Minahasa. Kebanyakan orang Tondano kala itu belum beragama. Mereka masih menganut kepercayaan lokal. Meski hidup di tanah pengasingan, semangat keislaman Kyai Mojo dan para pengikutnya tidak melemah. Justru dari merekalah Islam masuk ke wilayah Tondano. Dakwah mereka pun diterima dengan baik oleh penduduk lokal. Semua pengikut Kyai Mojo yang dibuang ke Tondano adalah laki-laki. Mereka kemudian menikahi perempuan setempat. Kawin mawin dari dua kebudayaan inilah lahir kampung Jawa Tondano atau Jaton. Pada tahun 1904, sebagian penduduk kampung Jawa Tondano berpindah ke Gorontalo. Mereka mengikuti jejak cucu Kyai Mojo, bernama Ghazali Mojo yang ditugaskan menjadi guru di Gorontalo. Kepindahan keturunan Kyai Mojo ke Gorontalo itu diikuti dengan pembentukan komunitas Jawa di Gorontalo. Di Gorontalo, keturunan Kyai Mojo bisa memakai nama Mojo sebagai nama marga. Tercatat banyak warga Mojo yang ada di Gorontalo. Salah satunya adalah Hakam S. Mojo, pria kelahiran Gorontalo yang kemudian kembali ke kampung leluhurnya Yogyakarta, menjadi dosen di UGM, dan mempunyai anak bernama Ahdiyat Duta Mojo atau Duta Sheila on 7. Dari leluhurnya, Duta Sheila on 7 itu kita dapat mengambil pelajaran. Dimanapun kita berada, hendaknya kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kisah Kyai Mojo juga menegaskan bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus terus diratapi. Justru selalu terselip hikmah di dalamnya. Penangkapan dan pengasingan Kyai Mojo memang menandakan kekalahan atas Belanda. Namun pengasingan Kyai Mojo dan pengikutnya ternyata menjadi sebab tersebarnya Islam di wilayah Sulawesi.